Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas kelompok materinya tentang pendidikan Pancasila yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Via Sapitri, lalu Dita Oktaria dan Rama Depani. Jadi kami akan menyampaikan materi ini secara bergantian. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai luhur adalah suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dalam kehidupan manusia. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya memang telah terdapat pada bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fondasi yang menjadikan pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Jadi bisa kita lihat Pancasila itu memang sangat penting untuk negara kita sebagai dasar negara, yaitu sebagai fondasi untuk menjadikan kekuatan berdirinya sebuah negara ini. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian sehingga merupakan sumber-sumber nilai norma serta akidah baik moral maupun hukum negara. Lalu yang ketiga, Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. 2. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan nilai, norma, serta akidah baik normal maupun hukum negara. 3. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni termasuk seluruh unsur pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. A. Substansi dasar negara. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Fungsi dasar negara. 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. 2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang bersangkutan. 3. Dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar negara dengan negara, melainkan dasar bagi perhubungan antar warga. Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu ada dua. Yang pertama, dalam kehidupan yang beraneka ragam, adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Yang kedua, di samping itu dalam kehidupan beragama pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos artinya ilmu. Kata idea berasal dari kata Yunani, eidos, adalah bentuk. Idein adalah melihat secara harfiah. Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintah negara. Jenis-jenis ideologi Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi itu bukan cita-cita.
yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok yang mendasari program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat faktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung Pancasila memiliki dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dasar Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Yang kedua, dimensi normatif. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma terkandung dalam UUD 1945. 3. Dimensi realistis, mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bersifat realistis, mampu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang.